Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu melihat hilal, masih bersama dengan Bapak Aibdi. Bapak tadi sudah kita bahas nih, kenapa sih tidak bisa sama harinya. Dan itu yang akhirnya membuat bingung nih. Kadang satu rumah pun ada yang beda harinya ya Pak ya. Dan itu sudah berlangsung selama beberapa tahun ke belakang. Tapi kita sempat pada tahun-tahun sebelumnya itu sempat sama gitu loh Pak. Iya. Itu faktornya tuh apa tuh Pak? Faktornya kan ada ketentuannya itu tadi. Kalau Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan itu asal sudah terpenuhi wujud hilal lewat dari 0 derajat tadi, walaupun mungkin setengah derajat atau 1 derajat itu sudah dianggap sudah wujud hilal ada. Nah, kalau pemerintah kan menaikkannya persyaratan untuk ru'yatul hilal. Kalau dulu 2 derajat, sekarang 3 derajat. Jadi selama perhitungannya berbeda, hasilnya juga berbeda gitu kan. Jadi kalau tahun ini misalnya awal Ramadan itu kemungkinan besar berbeda karena dari hitungan hisab itu wujud hilal itu baru tidak sampai 1 derajat. Tapi bagi Muhammadiyah itu sudah wujud, sudah wujud hilal, maka sudah hari Senin bagi warga Muhammadiyah sudah wajib berpuasa. Hari Senin nanti Bapak, ya, tanggal Senin, 11. Tanggal 11. Ya, jadi malam Senin itu sudah sholat tarawihnya. Nah, bagi pemerintah karena ada persyaratan 3 derajat tadi, maka itu tidak mungkin dilihat. Nah, jadi kalaupun ada yang melihat itu tidak diakui karena belum sampai 3 derajat. Ya kan, maka kemungkinan besar pemerintah akan menentukan awal Ramadan tuh tanggal 12, berarti sholat tarawihnya malam Selasa, Senin Selasa. Nah, tapi kemungkinan besar nanti untuk Idul Fitri itu sama. Nah, itu kan karena hasil perhitungannya pada hari Idul Fitri itu nanti ya kan 1 Syawal itu 9 April itu ya kan hari Senin itu dia sudah akhir hari Senin itu 29 Ramadan itu belum terlihat belum wujud hilal gitu. Ya, jadi tinggi bulannya pada 9 April hari Seninnya itu ya Selasanya itu baru nampak. Jadi tanggal 6 itu sudah 6 derajat. Tanggal 6 udah 6 derajat. Ya, jadi sudah tinggi. Jadi kemungkinan besar pada hari Rabu Idul Fitri kita tanggal 10. Nah, jadi 6 derajat itu kemungkinan kita sama dengan pemerintah karena syarat ru'yatul hilal pemerintah kan 3 derajat. Iya benar. Nah, jadi kalau 6 derajat kan sudah lewat batas. Dan kemungkinan besar sudah terlihat. Oh, jadi bisa sama. Jadi karena pemerintah tadi menentukan ringnya agak tinggi, maka sering terjadi perbedaan gitu. Oh, begitu. Ya. Jadi karena range-nya tinggi ya Pak ya, Iya, berubah. batasan Berarti syarat setiap tahunnya itu berubah terus berarti ya? Berubah, setiap bulan berubah. Oh, setiap bulan. Iya, karena kan kita tidak tahu, misalnya ya seperti tadi kan awal bulan Syawal itu 6 derajat bulannya. Ya kan? Derajat bulannya kan hilalnya itu. Awal Ramadan cuma 1 derajat misalnya 0,56 derajat. Tidak sampai tanggaplah 1. Tapi kriteria itu kalau berdasarkan kriteria pemerintah tadi ru'yatul hilalnya minimal 3 derajat itu kan tidak masuk. Ya. Nah, tapi kalau yang 6 derajat tadi kan sudah masuk. Sudah bisa dilihat. Nah, itu. Jadi itu makanya bisa sama gitu. Nah, itu. Oh, begitu. Jadi itu salah satu faktornya gitu ya Pak Iya, ya. faktor Tapi perbedaan. agak bingung juga kayak kenapa yang berbeda itu hanya di bulan Ramadan sedangkan di bulan-bulan lainnya itu sama gitu Pak. Sebenarnya bulan-bulan lain itu kalau saya melihat beberapa kalender tidak sama juga perhitungannya. Cuma Ramadan itu kan berkaitan dengan ibadah. Iya. Itu dan Syawal dengan Lebaran, Idul Fitri dan Zulhijjah dengan Idul Adha. Maka dan ada memang hadisnya itu untuk puasa tuh lihat sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka diupayakan untuk melihat bulannya itu tadi, hilalnya itu tadi.
Nah, jadi sudah muncul atau belum itu tadi. Jadi di situ. Jadi kalau bulan lain itu kan tidak ada perintah untuk ibadah. Benar. Ya kan, kalaupun ada yang sunat-sunat saja kan. Jadi penentuan penegasannya itu tadi untuk pelaksanaan ibadah puasa, kemudian Syawal dan Zulhijjah haji itu kan. Itu. Oke. Nah ini Pak yang uniknya nih, Iya. biasanya kan berbeda tuh, kayak tahun lalu ya kalau nggak salah ya, berbeda puasanya tuh beda tuh, bulan Ramadannya tuh berbeda-beda 1 hari ya, Iya. seperti biasa. Nah ketika di Idul Fitrinya Muhammadiyah seharusnya lebih duluan, lebih dulu. Nah yang awalnya mengikuti NU, mengikuti pemerintah itu waktu lebarannya ya, waktu Idul Fitrinya mengikuti Muhammadiyah seperti itu karena lebih cepet gitu ya. Jadi nggak puasa lagi. Nah itu sebenarnya gimana tuh Pak hukumnya sebenarnya? Ya sebenarnya bukan mengikuti karena perhitungannya begitu. Seperti tahun ini nanti begitu. Jadi Muhammadiyah puasa lebih dahulu tapi Idul Fitrinya sama. Jadi kalau mulai tanggal 11 itu berarti puasa Ramadan Muhammadiyah itu 30 hari, yang pemerintah 29. Nah, dia memang karena perhitungan bulan itu tadi gitu kan. Nah, jadi kan bagi Muhammadiyah 1 derajat itu sudah masuk bulan. Iya. Bagi pemerintah yang masuk saat bulan baru itu 3 derajat. Kalau di bawah itu belum masuk. Berarti dia belum menghitung belum masuk bulan baru. Nah, jadi hitungannya jadinya puasanya sampai nanti 1 Syawal, ternyata bulan itu pas di 29 Ramadan itu masih di bawah 0 derajat, masih minus. Jadi belum bisa dihitung masuk bulan baru. Jadi dia digenapkan jadi besoknya. Maka jadi genaplah 30 hari bagi Muhammadiyah dan bagi 29 bagi pemerintah gitu ya Pak ya. Kan itu di tahun ini gitu ya Pak ya. Kalau misalnya di tahun sebelumnya gitu Pak, sebenarnya bagaimana itu Pak kalau misalnya berbeda selisih hari seperti itu? Kan seharusnya kan dari awal kalau misalnya Muhammadiyah ya harus mengikuti Muhammadiyah sampai akhir. Nah kalau misalnya pemerintah dari awal ya sampai akhir mengikuti pemerintah, seharusnya tetap konsekuen seperti itu ya Pak, tetap konsisten mengikuti seperti itu. Nah kalau misalnya itu tadi dia mencari puasa cari yang lambat dan lebaran yang cepat, nah itu bagaimana itu hukumnya tuh Pak? Ya kalau dia awalnya mengikut pemerintah, misalnya lebih lambat, misalnya pemerintah nanti kalau misalnya ini kan kalau terjadi perbedaan, nanti ternyata Muhammadiyah lebih cepat lebarannya, ya kan pemerintah lebih lambat, seharusnya yang mengikuti awal Ramadannya ikut pemerintah ya ikut pemerintah, jangan kalau hitungannya begitu berarti kurang puasanya. Kurang puasa. Iya, berkurang hitungannya. Jadi tidak boleh aku cari yang cepat aja, aja yang pendek lah, aja gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Berarti anggapannya bolong tuh 1 hari tuh. Ya berarti 1 hari kurang, tidak berpuasa dia. Tidak berpuasa dia. Nah, jadi kecuali ini tahun ini ya sama memang lebarannya. Tahun ini ya. Kalau dia nanti misalnya memang berbeda juga lebarannya, awal puasa berbeda, 1 Syawalnya juga berbeda, maka yang mengikut hari pertama duluan itu ya dia duluan lebaran, yang hari belakangan juga lebarannya gitu. Kalau memang bedanya situ kan lebarannya, nggak boleh dia udahlah biar lebih cepat ambil yang cepat saja gitu kan, itu tidak boleh. Dan biasanya seperti itu kan Pak ya, dengan alasan nggak boleh lagi puasa kalau udah ada yang lebaran katanya gitu kan. Betul, itu memang kalau sudah lebaran tapi menurut perhitungan siapa kita. Kalau kita balik lagi gitu ya. Kalau kita menghitung memang hari ini sudah lebaran, kita nggak boleh lagi puasa. Tapi kalau dia menurut dia belum masuk lebaran ya tentu dia berpuasa gitu. Oke, baik Bapak, kita jeda dulu ya Bapak, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.